semua di grup-grup aku sudah diblokir. Karena apa? Roh yang mereka pakai adalah roh dunia, enam-enam semua. Bukankah roh dunia itu yang menjamu engkau, memberikan engkau kesenangan, kenikmatan, dan segala fasilitas yang ada di dunia ini? Engkau akan dijamu seperti raja dan ratu. Roh dunia itu, 666, tanda itu akan memberikan engkau kenikmatan yang luar biasa. Makan minummu terjamin. Tapi sekali lagi aku berkata kepadamu, akan datang saatnya bisul-bisul, bisul-bisul totol-totol, kanker-kanker, tumor payudara, tumor lidah, mata, kanker otak, usus, semuanya itu akan berlaku padamu. Karena DNA ilahi yang aku ciptakan telah dirusak oleh DNA binatang. Dan kalian akan merasakan sensasi panas yang luar biasa. Itu yang akan kalian alami dan derita. Itulah resiko daripada pemakaian tanda 666. Darah putih Anda akan dimakan oleh darah merah. Dan darah putih Anda itu akan menurun. Sel darah putih Anda itu akan dimakan. Kalau darah putih itu akan dimakan, itulah darah DNA ilahiku. Kalau sel darah putih itu akan dimakan oleh sel darah merah, maka mengakibatkan pembengkakan otak dan pembuluh-pembuluh darah di mata akan pecah. Dan mata Anda akan keluar dan Anda akan berteriak kesakitan. Panas, panas, dan lihatlah simbol salib ini. Yang bisa menetralkan tanda itu hanyalah aku, Bapa Yahwehku. Bertobatlah sungguh-sungguh. Cara menetralkannya bagaimana? Mati martir, siksa di kem-kem. Siksanya bagaimana? Mereka akan mengurung kalian di rumah-rumah susun, di hotel-hotel, itu akan dijadikan rumah kem penyiksaan bagi kalian. Dan ada beberapa macam penyiksaan bentuk, kalian sudah tahu berupa apa penyiksaan itu, baik di strom, baik dicabut pakai tang segala macam. Tapi percayalah bahwa penderitaan itu hanya berlangsung 5 menit. Setelah itu aku akan menggendong-gendong kalian di taman Firdausku. Kalian akan mendapatkan baju putih lenan, gaun yang bercahaya daripadaku. Harus bayar. Bayar semuanya dengan kematian martir, baru aku akan bangkitkan kalian masuk di kebangkitan yang kedua di tahun 2023 akhir mulai 24-25. Bangkit semua angkatan kedua tidak berkuasa lagi. Yang memerintah kalian adalah kebangkitan angkatan pertama. Itulah yang berkuasa. Memerintah bersama-sama dengan Bapa Yahwehku di surga. Ya. Jadi seperti itu. Aku tidak pernah memakai agama. Catat. Aku tidak pernah memakai agama. Agama tidak pernah aku dirikan. Yang aku perintahkan adalah sembahlah aku, Bapa Yesua Masih Elohim, sembahlah Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus di dalam firman-Nya, karena aku yang menjadikan engkau, Isa anak Maryam, yang tidak ada menjadi ada, yang mati menjadi hidup. Itulah aku, rohku itu, yang awal dan yang akhir. Hanya itu perintahku, tidak ada macam-macam. Mengucap syukurlah dalam segala hal, bersukacitalah dalam segala hal, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah daripadaku. Tidak ada yang lain. Dengan ke-10 firman Tuhan yang aku turunkan kepada nabiku Musa, itulah yang harus kalian taati, patuhi itu 10 hukum firman Tuhan yang aku turunkan kepada nabiku Musa di Gunung Sinai. Ya, jadi seperti itu. Tuhan adalah Tuhan. Tuhan itu bernama Tuhan Yesus Kristus Isa anak Maryam. Dialah Imam Mahdi,
hakim yang paling adil yang akan turun di akhir zaman, yang akan menghakimi yang hidup dan yang mati, Isa anak Maryam. Namaku adalah Yahweh, Bapa Yesua Hamasia Elohim, jikalau kalian masuk di dalam kerajaan surgaku. Iya, apakah mati martir lewat penyangkalan penyembahan, luci, atau lewat sakit penyakit? Tidak. Lewat mati martir itu tidak menyembah sistem binatang itu, yang pertama. Tidak menyembah sistem binatang itu, teknologi, barcode 666, scan dahi, wajah. 2. Tidak menyangkal namaku Bapa Yahweh, namaku di surga dan di bumi, Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah turun berinkarnasi menjadi manusia, firman yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak menghujat pekerjaan-pekerjaanku di muka bumi ini, pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, Roh kebenaran itu sendiri. Itulah mati martir. Kalau kalian mati martir, maka kalian akan aku bangkitkan seketika itu juga. Termasuk di angkatan kedua. Kalian termasuk di angkatan kedua. Tidak lagi memerintah bersama dengan Bapak Yahweh. Kalian akan diperintah. Ya, karena kalian masuk di kota Smart City, kota 666 itu. Jadi kalian ada di situ untuk disiksa, untuk tunduk kepada satu sistem penyembahan tunggal. Namanya sistem tatanan dunia baru. Dan semua yang ada di dunia ini diatur dalam satu pemerintahan tunggal, yaitu iblis Lucifer. Nah, kalau ada negara yang tidak mau tunduk kepada sistem pemerintahan tunggal itu, ya akan beresiko, yaitu diperangi habis-habisan. Nah, rahasia itu terjadi perang Gog dan Magog Armageddon itu diperangi habis-habisan, berarti kedepannya adalah Indonesia ini tidak tunduk kepada sistem Dajjal itu, Bapak Ibu. Tidak tunduk sepenuhnya. Berarti ada uang tunai yang bisa dipegang untuk sebagai membeli cara pemerintah Indonesia di dalam memperlakukan yang membela anak-anak Tuhan Bapak Yahweh yang tidak pakai tanda 666 itu. Tidak tunduk mutlak artinya apa? Tidak tunduk kepada satu sistem Dajjal itu yang akan memerintah di 3,5 tahun akhir itu. Akhirnya apa? Terjadilah perang mati-matian. Itu namanya apa? Perang Gog dan Magog. Perang akhir zaman. Siapa yang diserang? Bangsa Indonesia. Siapa bangsa Indonesia sesungguhnya? Israel sesungguhnya. Kalian jangan bodoh. Makanya mempelai katakan, Kristen, Muslim, Buddha, Hindu, semuanya cari jalan yang lurus itu Bapak Yahweh, Bapak Yesus, Masya Elohim, sembah kepada Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Malaikat surga sudah turun semuanya, Nabi Elia, Henok sudah turun semuanya, Musa semuanya sudah turun, semua tidak ada kosong surga. Semuanya sudah turun ke bumi. Persiapan apa? Gog dan Magog. Tanya sama malaikat Mikail. Sudah disusun pasukan malaikat untuk persiapan perang akhir. Gog dan Magog. Habis-habisan ini. Kalau mau diandalkan tentara polisi Indonesia, ndak mau menang. Baik laut, udara, mau pakai apa supranatural apa ndak akan menang. Jadi makanya turun semua malaikat surga, bantu tentaranya Indonesia, polisinya Indonesia, baik laut, angkatan udara semua. Bantu semua dengan tak kasat mata, pasukan tak kasat mata. Tahu-tahu itu bom hancur semua. Jadi pasukan tak kasat mata ini kan ditakuti dunia ya. Karena apa? Dunia ingin merebut surga.
Sorga itu di mana? Indonesia. Indonesia itu di mana? Di Papua. Coba center itu Papua. Kalau tidak DP tanah itu emas semua. Di sana sorga. Oh haleluya. Makanya sudah diambil asing. Beruntunglah Bapak Presiden kita ini. Dia ambil ulang tuh.